Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 kelas B yang akan mempresentasikan hasil survei kami untuk memenuhi tugas proyek statistik. Sebelum masuk ke pembahasan hasil analisis kami, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Arsyana Bila Fauzia dengan NIM terakhir 92. Setelah itu Ivana Kurnia Dewi dengan NIM terakhir 68 dan Muhammad Wahyu Trianto dengan NIM terakhir 90. Baik, langsung saja kepada pembahasan mengenai hasil penelitian dan survei kami. Judul survei kami yaitu intensitas membaca novel fiksi pada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kriteria responden kami adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di seluruh universitas. Responden dalam penelitian ini berjumlah 78 orang. Skala penilaian yang kami gunakan adalah skala Likert dan skala nominal. Skala Likert di sini kita menggunakan 4 tingkatan, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga setuju, keempat sangat setuju. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu saya membaca novel fiksi minimal 1 kali dalam 1 bulan sebagai kegiatan rutin. Sebanyak 7 mahasiswa dengan persentase 9,1% memilih sangat tidak setuju. Sebanyak 38 mahasiswa dengan persentase 49,4% memilih tidak setuju. Sebanyak 26 mahasiswa dengan persentase 33,8% memilih setuju. Sebanyak 6 mahasiswa dengan persentase 7,8% memilih sangat setuju. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mengisi survei kami tidak setuju jika mereka membaca novel fiksi minimal 1 kali dalam 1 bulan sebagai kegiatan rutin. Pertanyaan nomor 2, yaitu membaca novel fiksi merupakan kegiatan yang saya prioritaskan di sela-sela kesibukan kuliah. Sebanyak 5 mahasiswa dengan persentase 6,5% memilih sangat tidak setuju. Sebanyak 45 mahasiswa dengan persentase 58,4% memilih tidak setuju. Sebanyak 25 mahasiswa dengan persentase 32,5% memilih setuju. Sebanyak 2 mahasiswa dengan persentase 2,6% memilih sangat setuju. Dari survei yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang mengisi survei kami tidak setuju jika mereka membaca novel fiksi di sela-sela kegiatan kuliah mereka. Pertanyaan nomor 3, yaitu saya menghabiskan lebih dari 2 jam per minggu untuk membaca novel fiksi. Sebanyak 11 mahasiswa dengan persentase 14,3% memilih sangat tidak setuju. Sebanyak 40 mahasiswa dengan persentase 51,9% memilih tidak setuju. Sebanyak 22 mahasiswa dengan persentase 28,6% memilih setuju. Sebanyak 4 mahasiswa dengan persentase 5,2% memilih sangat setuju. Dari survei yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memilih tidak setuju jika mereka menghabiskan lebih dari 2 jam per minggu untuk membaca novel fiksi. Baik, pertanyaan nomor 4, yaitu saya lebih sering menyelesaikan satu novel fiksi dari awal hingga akhir dibandingkan berhenti di tengah jalan. Untuk hasil respondennya, yaitu responden yang menjawab dengan memilih angka 1 atau sangat tidak setuju berjumlah 6 responden dengan persentase 7,8%. Kemudian responden yang menjawab dengan pilihan nomor 2 atau tidak setuju berjumlah 21 responden dengan persentase 27,3%. Selanjutnya, responden yang menjawab nomor 3 atau setuju berjumlah 27 responden dengan persentase 35,1%. Dan responden yang menjawab dengan memilih nomor 4 atau sangat setuju berjumlah 23 responden dengan persentase 29,9%.
Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswanya cenderung menyelesaikan novel yang mereka baca hingga selesai. Pertanyaan nomor 5 yaitu, saya membaca novel fiksi dari berbagai genre, romantis, misteri, fantasi, dan lain-lain untuk memperluas wawasan sastra. Hasil menunjukkan bahwa yang memilih nomor 1 atau sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 3,9%. Kemudian yang memilih nomor 2 atau tidak setuju sebanyak 13 responden dengan persentase 16,9%. Yang menjawab nomor 3 atau setuju sebanyak 41 responden dengan persentase 53,2%. Dan yang menjawab nomor 4 atau sangat setuju sebanyak 20 responden dengan persentase 26%. Nah, hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya membaca novel dari berbagai genre sebagai upaya untuk memperluas wawasan sastra mereka. Pertanyaan nomor 6 yaitu, membaca novel fiksi membuat saya semakin tertarik untuk mengeksplorasi karya sastra Indonesia lainnya. Hasil menunjukkan bahwa yang memilih nomor 1 atau sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 1,3%, yang memilih nomor 2 atau tidak setuju sebanyak 6 responden dengan persentase 7,8%, yang memilih nomor 3 atau setuju sebanyak 45 responden dengan persentase 58,4%, dan yang memilih nomor 4 atau sangat setuju sebanyak 25 responden dengan persentase 32,5%. Hal itu menunjukkan bahwa membaca novel fiksi mampu meningkatkan minat mahasiswa untuk mengenal dan mengeksplorasi karya sastra Indonesia lainnya. Pertanyaan nomor 7 yaitu, saya membaca novel fiksi meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia saya secara keseluruhan. Hasil menunjukkan bahwa yang memilih nomor 1 atau sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dengan persentase 1,3%, yang memilih nomor 2 atau tidak setuju sebanyak 7 responden dengan persentase 9,1%, yang memilih nomor 3 atau setuju sebanyak 46 responden dengan persentase 59,7%, dan yang memilih nomor 4 atau sangat setuju sebanyak 23 responden dengan persentase 29,9%. Nah, hal itu menunjukkan bahwa membaca novel fiksi memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Baik, selanjutnya di nomor 8 kami menggunakan pertanyaan dengan skala nominal. Dengan pertanyaan, genre novel fiksi apa yang paling sering Anda baca? Jawaban dari responden adalah romantis dengan persentase 46,8%, fantasi atau fiksi ilmiah sebesar 2,1%, misteri atau thriller 19,5%, sastra atau literary fiction 11,7%. Nah, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memilih genre romantis untuk novel fiksi yang ia baca. Pertanyaan nomor 9 adalah, seberapa besar pengaruh membaca novel fiksi terhadap pemahaman Anda tentang unsur-unsur sastra yang dipelajari di perkuliahan? Jawaban responden sebagian besar menyatakan cukup berpengaruh, sebesar 64,9%, sangat berpengaruh sebesar 24,7%, dan sedikit berpengaruh sebesar 10,4%. Nomor 10, pertanyaannya adalah, aspek kemampuan berbahasa Indonesia mana yang menurut Anda paling meningkat setelah rutin membaca novel fiksi? Di sini ada 2 jawaban yang memiliki presentase sama, yaitu kemampuan memahami makna tersirat atau implisit dan kemampuan menulis atau mengembangkan ide.
sebesar 33,8%. Dan lainnya yaitu pengaruh kosakata 20,8% dan pemahaman struktur kalimat dan tata bahasa 11,7%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.